Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan, nikmat batin maupun nikmat zahir, sehingga kita masih bisa diberi kesempatan untuk melaksanakan puasa Ramadan ini. Semoga Allah memberkahi dan juga meridhoi amal-amal kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengucapkan marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahr Ramadan. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar puasa kita lebih barokah, lebih bermakna, lebih berarti, kita sebagai seorang yang berpuasa, alangkah pentingnya kita memperbaiki amal-amal kita agar puasa kita lebih berkualitas. Pentingnya hati atau kolbu dari manusia. Mengapa penting? Karena hati merupakan pengendalian utama bagi manusia. Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Jika ia buruk atau rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah, ia adalah hati. Dari hadis tersebut kita tahu bahwa hati bagaikan pemimpin yang ditaati di dalam tubuh manusia, sedangkan hawa nafsu dan juga anggota badan yang lainnya bagaikan rakyat atau bala tentaranya. Jadi hati itu penting untuk dijaga, karena jika hati kita kotor atau rusak, maka rusak pula seluruh perbuatan kita. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus bisa menjaga hati kita dari penyakit hati. Pada dasarnya, penyakit hati yang dimaksud ini bukan berarti penyakit liver, hepatitis, ataupun lain sebagainya, tetapi lebih pada sakit spiritual ataupun emosional. Dalam Islam, terdapat sejumlah penyakit hati yang berbahaya bagi diri kita sendiri. Penyakit hati ini berdampak buruk pada keimanan dan juga ketakwaan, bahkan dapat menghantarkan dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni penyakit ini adalah penyakit iri, dengki, hasad kepada orang lain. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyakit iri, dengki, hasad, yakni akan menjadikan kita merasa bahagia ketika melihat orang lain kesulitan. Dan juga sebaliknya, kita akan gusur ketika orang lain mengalami kebahagiaan. Biasanya orang dengki akan sering mencelakakan orang lain dengan berbagai cara, entah dalam lisan ataupun perbuatan, karena dia tidak suka orang lain mendapatkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mungkin saja karena kelebihan harta, kedudukan, kehormatan, ataupun kebahagiaan lainnya. Bahaya bagi orang-orang yang memiliki penyakit tersebut, maka ia akan gelisah hatinya karena setiap hari ia sibuk dengan kelebihan orang lain saja, dan ia sibuk bagaimana cara menjatuhkan orang lain. Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Iyyakum wal hasadi, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naril hatab. Waspadailah terhadap hasad, iri, dengki, karena sesungguhnya hasad mengikis pahala-pahala sebagaimana api memakan kayu. Maka Rasulullah SAW mengingatkan pada orang-orang itu, maka kebaikan akan termakan di mana api memakan kayu. Mungkin saja ibadah kita baik, sholat, puasa, kita melakukan apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun di dalam hati kita terdapat penyakit hati, iri, dengki, hasad, maka khawatir akan sia-sia kebaikan tersebut. Terutama di bulan puasa ini, kita senantiasa menjaga hati kita dari penyakit hati yang membinasakan kita, agar puasa kita lebih berkualitas. Sahabat-sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan.
Semoga barokah dan juga bermanfaat. Akhiran, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.